Awal mula Museum Fathahillah Semarang sebagai salah satu tempat horor. Terletak di jantung kota Semarang, Museum Fathahillah berdiri megah sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang membentuk perjalanan kota ini. Dibangun pada abad ke-18 oleh pemerintah kolonial Belanda, bangunan ini awalnya berfungsi sebagai pusat administrasi dan tempat tinggal pejabat tinggi. Dengan arsitektur khas kolonial yang elegan dan penuh wibawa, gedung ini menjadi lambang kekuasaan dan kemegahan masa itu. Namun, di balik keindahan arsitektur dan nilai sejarahnya, Museum Fathahillah menyimpan kisah-kisah kelam yang tidak banyak diketahui orang. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada masa Perang Dunia Kedua, gedung ini diambil alih dan digunakan sebagai markas militer serta penjara. Banyak tahanan, baik warga sipil maupun tentara sekutu, mengalami penyiksaan dan kematian tragis di sini. Suasana mencekam dan aura telah mulai menyelimuti tempat ini, meninggalkan jejak yang masih terasa hingga kini. Setelah Indonesia merdeka, bangunan ini dialihfungsikan menjadi museum untuk menyimpan berbagai artefak bersejarah yang menggambarkan perjalanan panjang kota Semarang. Namun, transformasi fungsi gedung ini tidak menghilangkan bayang-bayang masa lalunya. Justru, cerita-cerita mistis dan penampakan mulai sering dilaporkan oleh pengunjung dan pekerja museum. Pada malam hari, Museum Fathahillah berubah menjadi tempat yang menakutkan. Lorong-lorong yang sepi dan gelap seringkali mengeluarkan suara-suara aneh yang tidak dapat dijelaskan. Langkah kaki terdengar berjalan tanpa asal yang jelas, seolah ada seseorang yang tengah mengawasi setiap gerak-gerik. Pintu-pintu berderit dengan sendirinya, menciptakan suasana horor yang membuat bulu kuduk berdiri. Salah satu kisah terkenal adalah tentang penampakan seorang wanita Belanda yang sering terlihat di lantai atas museum. Wanita ini dikatakan mengenakan gaun putih panjang dan terlihat sangat sedih. Menurut cerita, ia adalah istri dari seorang pejabat tinggi Belanda yang tewas tragis di tempat ini pada masa pendudukan Jepang. Arwahnya diakini masih berdatangan mencari suaminya yang hilang. Selain itu, banyak pengunjung yang melaporkan melihat sosok tentara Belanda yang berpatroli di sekitar museum pada malam hari. Penjaga museum seringkali menemukan benda-benda berpindah tempat dengan sendirinya atau alat kerja yang tiba-tiba rusak tanpa sebab yang jelas. Beberapa pekerja bahkan mengaku pernah mendengar suara tangisan dan jeritan dari ruang bawah tanah, tempat yang dulu digunakan sebagai penjara. Cerita-cerita mistis ini menarik perhatian para pencinta horor dan para pemburu hantu dari berbagai daerah. Mereka datang untuk merasakan langsung suasana mencekam dan mungkin beruntung bisa menyaksikan penampakan yang sering diceritakan. Meski begitu, keberadaan Museum Fathahillah sebagai tempat horor tidak mengurangi nilai sejarah dan budayanya. Justru, hal ini menambah daya tarik museum sebagai destinasi wisata yang unik. Di siang hari, Museum Fathahillah tetap menjadi tempat belajar yang penting, di mana pengunjung dapat melihat berbagai koleksi artefak yang menceritakan sejarah panjang Semarang, dari masa kolonial hingga kemerdekaan. Namun, saat matahari terbenam, museum ini berubah menjadi tempat yang penuh misteri dan horor, membawa pengunjung ke dalam kisah-kisah kelam yang masih menyelimuti dinding-dindingnya. Dengan segala cerita mistis dan penampakan yang sering dilaporkan, Museum Fathahillah Semarang bukan hanya menjadi saksi bisu sejarah, tetapi juga menjadi salah satu tempat horor paling terkenal di Jawa Tengah. Pengalaman mengunjungi museum ini bukan hanya soal melihat artefak sejarah, tetapi juga merasakan kehadiran masa lalu yang masih terasa begitu nyata dan mengerikan.